Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk malam hari ini Mr. Zack akan bercerita tentang salah satu pengalaman Mr. Zack ketika berdinas di salah satu pabrik gula di Jawa Tengah. Jadi teman-teman kalau mengikuti kisah-kisah sebelumnya di channel ini, Mr. Zack ini bekerja di salah satu instansi yang terkait dengan BUMN perkebunan. Ya. Salah satu BUMN perkebunan tersebut adalah bertanggung jawab atau mengelola pabrik-pabrik gula yang ada di Indonesia. Salah satunya pabrik gula yang ada di Jawa Tengah yang menjadi tempat kejadian perkara gitu ya. Seperti biasa, karena ini terkait dengan instansi yang menghidupi ribuan orang, maka segala macam yang terkait dengan kisah ini akan Mr. Zack samarkan sedemikian rupa. Oke, sekitar tahun 2018-2019 Mr. Zack ditugaskan ke sebuah pabrik gula yang ada di Jawa Tengah gitu ya. Pabrik gula itu kan ada dua jenis kalau di tempat kami namanya ada yang namanya dalam musim giling dan dalam luar giling. Ketika musim giling itu pabrik akan bekerja 24 jam, 3 shift. Dan ketika luar giling itu mesin-mesin akan di maintenance dan karyawan akan salah satunya ada yang namanya pelatihan karyawan. Jadi kejadian ini ketika pabrik gula sedang kondisi luar masa giling. Jadi tidak ada kegiatan giling tebu di pabrik gula. Jadi pabrik tersebut sepi ya, otomatis sepi. Yang ada hanya karyawan-karyawan tetap, di mana karyawan-karyawan borongan atau kampanye itu jelas nggak masuk kerja karena di luar giling. Nah, ketika Mr. Zack berdinas ke sana, itu kan sudah mengetahui bahwa di pabrik itu memang pabrik peninggalan Belanda ya. Jadi pabrik gula di Indonesia itu dibangun umumnya setelah Perang Diponegoro, setelah Perang Jawa tahun 1800-an ya. Itu pabriknya besar ya, sangat megah, halamannya luas, dan di halaman itu ada bekas lokomotif uap yang dipajang ya, lebih dari satu, ada banyak sekali, dan juga dipajang juga mesin-mesin giling uap zaman Belanda yang mungkin sudah rusak dijadikan hiasan. Ada salah satu yang menarik perhatian Mr. Zack adalah ada salah satu lokomotif uap itu yang dirantai ke rel. Jadi ada rel memanjang sebagai landasan lokomotif tersebut, dan lokomotif tersebut dirantai besar digembok ke rel tersebut gitu ya. Itu kan menjadi sebuah keanehan ya. Lokomotif yang sudah nggak ada mesinnya, yang udah nggak bisa jalan, kenapa digembok ke rel? Tapi sebelum kita lebih lanjut ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendengar, yang sudah mendukung, yang sudah sudi like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan atas satu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe, karena subscribe adalah sebuah kebaikan, dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten horor terbaru. Oke, kita lanjut ke cerita. Lokomotif yang dirantai ini itu ketika ditanyakan ya, konon katanya lokomotif tersebut sering berpindah tempat sendiri. Secara logika itu aneh gitu ya, secara logika aneh. Kenapa lokomotif itu
bisa pindah sendiri karena kan beratnya kan ratusan ton gitu ya, ratusan ton, dan apalagi dalam kondisi mesin uap yang sudah rusak, yang sudah nggak bisa jalan gitu. Untuk menjalankan mesin uap itu dibutuhkan air, membutuhkan batu bara untuk direbus menjadikan uap, kemudian steam atau uapnya menggerakkan piston. Tapi ya percaya nggak percaya, itu kalau nggak digembok itu lokomotifnya pindah sendiri gitu ya. Apakah relnya miring atau bagaimana, kemudian karena gravitasi mundur atau bagaimana, ya wallahu alam bishawab. Tapi banyak yang melihat, dan konon katanya kalau nggak digembok itu lokomotif tersebut akan berpindah tempat. Dan bagi beberapa orang ya, Medzek tidak memperdebatkan apa yang mereka yakinkan, tapi bagi beberapa orang itu khusus lokomotif tersebut ya, lokomotifnya masih gagah hitam gitu, itu sering diberikan sesajen berupa bunga-bungaan yang berwarna merah putih dan wangi gitu. Oke, karena sering berdinas ke situ, Medzek sudah tahu ya ada lokomotif yang digembok. Ketika dinas pada waktu itu tahun 2018-2019, Medzek boleh dibilang sendiri dalam mes ya, disediakan mes, di mana mes tersebut adalah rumah dinas atau bekas rumah zaman Belanda gitu ya. Rumah Belanda dalam bahasa Jawanya umumnya disebut sebagai loji londo gitu. Rumah Belanda dengan tembok yang sangat tebal ya. Mungkin temboknya sendiri mungkin tebalnya lebih dari 50 cm atau setengah meter itu tebalnya. Tingginya mungkin langit-langitnya sekitar 3 atau 4 meteran ya. Kalau kita menghadap ke rumah, itu ada semacam teras, kemudian ruang tamu, ada kamar 4 kanan kiri ya, 2 kanan 2 kiri, ada ruang makan, dapur bersih, yang belakang adalah dapur basah, dan baru kemudian ada menara air. Nah, diantarlah Medzek ini ke mes gitu ya, ke loji Belanda tersebut oleh petugas. Nah, kalau teman-teman mengikuti juga cerita Medzek dari cerita terdahulu, itu Medzek apalah ini, nggak tahu apa sebuah kekurangan atau sebuah kelebihan. Medzek ini katanya indigo gitu ya. Kata teman-teman, indigo bisa melihat apa yang mungkin orang lain tidak melihat, bisa merasakan apa yang mungkin orang lain tidak rasakan. Nah, begitu masuk rumah tersebut, disediakan sebenarnya kamar yang sebelah kanan kalau kita masuk dari ruang tamu. Ruangannya besar gitu ya, marmer semua, ada AC dan sebagainya. Walaupun sudah di sentuhan modern, tetap ada kesan-kesan vintage zaman Belanda gitu. Tapi di kamar itu ada perasaan nggak enak lah ya, seperti hal-hal aneh atau gimana ya. Udah milih kamar yang lain aja ya, kamar yang lebih kecil, yang memang sebenarnya untuk golongan yang lebih di bawah. Oke, singkat cerita, karena ini luar Giling, maka pabrik tersebut sepi, tidak ada shift produksi gula. Yang ada hanya karyawan-karyawan tetap yang beberapa diantaranya bekerja untuk maintenance mesin, dan ada beberapa yang ikut pelatihan atau pendidikan untuk pengembangan SDM. Oke, pagi sampai sore Medzek bekerja untuk pengembangan SDM. Nah, ketika malam harinya, Medzek ini belum malam sih ya, kira-kira jam 9-an itu di dalam kamar sendirian sedang mengetik di laptop. Ketika sedang mengetik, karena Medzek ini terbiasa mengetik dengan menggunakan mouse. Ketika sedang mengetik ini, tiba-tiba mouse-nya ini mati, tidak bisa digunakan, maka akan sangat kesulitan atau nggak familiar ketika tidak ada mouse. Maka Medzek telepon ke salah satu penanggung jawab mes ya. Kita sebut saja nama samaran beliau, misalkan Ibu Aminah gitu. Medzek telepon Bu Aminah ya. Malam Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jack. Apa yang bisa dibantu Pak? Gini Bu, saya sedang ngetik tapi
mouse saya rusak gitu. Kira-kira ada mouse yang bisa saya pinjam nggak gitu. Nah, Bu Aminah ini mengatakan bahwa oh, Pak Cek bisa ini Pak, bisa pinjam ke kantor sentral. Jadi di pabrik gula ada kantor sentral, walaupun itu luar masa giling, itu masih tetap ada karyawan yang dinas malam atau shift malam gitu ya. Di samping security itu juga ada yang berdinas di kantor sentral. Pak Cek kesana aja Pak, nanti orangnya biar saya telepon. Jadi Pak Cek sudah kesana tinggal ngambil mouse-nya gitu. Nah, Bu Aminah ini telepon lagi tanya lagi, kira-kira perlu dijemput nggak Pak? Wah nggak usah Bu, saya jalan kaki aja gitu. Jadi untuk diketahui di situ nggak ada kendaraan ya, karena Mejek itu kan diantar oleh kendaraan dinas, jadi tidak ada kendaraan pribadi. Dan itu hitungannya dekat ya, antara mes atau Loji Londo tersebut dengan kantor sentral itu hitungannya sangat dekat, hanya menyeberang halaman. Hanya saja halaman itu luas, di tengah-tengahnya ada banyak sekali lokomotif-lokomotif uap bekas yang dijadikan hiasan. Ada mesin-mesin uap bekas yang juga dijadikan hiasan gitu ya. Salah satunya adalah mesin uap atau lokomotif uap tadi yang digembok, yang konon katanya bisa berpindah tempat sendiri. Oke, karena terpaksa harus mengerjakan ketikan, Mr. Jack jalan dari mes ke kantor sentral. Jalan. Halamannya tuh gelap ya, karena lampu hanya ada di halaman rumah Loji Londo dan di kantor sentral. Halamannya lebar, ada pohon-pohon zaman Belanda yang tingginya mungkin lebih dari 6 meter. Lebarnya pohon itu kalau dipeluk itu mungkin 2 atau 3 orang laki-laki baru bisa mengelilingi pohon itu ya. Pohonnya tinggi-tinggi besar-besar ya, mungkin pohon mahoni atau pohon munggur. Oke lah, jalan, tidak ada perasaan takut awalnya, nggak ada takut. Jalan sampai suatu ketika mendekati lokomotif yang dirantai itu, yang konon katanya lokomotifnya bisa pindah sendiri. Karena Mr. Jack ini katanya ya, kata teman-teman ini adalah anak indigo, itu Mr. Jack melihat di dalam kabin lokomotif uap itu ada sesosok hitam yang berdiri di lokomotif ya, seperti masinis kereta gitu. Sudahlah, baca sholawat Nabi ya, baca yang intinya saya nggak ganggu, saya hanya sak dermo mencari hidup, sekedar menjalani hidup, mencari rezeki ya di bumi Allah, sama-sama makhluk Allah, jangan ganggu ya. Jalanlah melewati lokomotif yang konon katanya bisa gerak sendiri. Begitu sampai di kantor sentral ya, petugasnya kata-kata pertamanya bukan Pak Cek mau cari mouse atau Pak Cek apa yang bisa saya bantu. Kata-kata pertama orang tersebut saya ingat adalah, Pak Cek kesini jalan kaki sendiri, berani Pak? Oh ya berani saya ya. Padahal dalam hati juga deg-degan gitu. Oke, singkat cerita, ketika sudah dapat mouse, Mas Cek harus pulang kembali ke mes ya, ke Loji Londo itu. Jaraknya mungkin ya sekitar 300-an meter ya. Tapi karena tadi ada pengalaman ada makhluk hitam ya, walaupun dia nggak ngapa-ngapain, dia hanya berdiri di kabin lokomotif uap. Nah, Mas Cek kan daripada nanti mungkin energi tersedot atau bagaimana, cari jalan lain, agak belok ke kanan, agak nyerong kanan, kemudian nanti balik kiri lagi, melewati pohon-pohon besar dan melewati seperti sebuah taman dengan ada mesin-mesin uap bekas yang ditanam di situ, mesin uap zaman Belanda tentunya. Ketika lewat di situ itu gelap dan sunyi karena tidak ada suara-suara pabrik, karena kan di luar masa giling itu. Ketika melewati situ, tiba-tiba seperti terdengar suara mesin pabrik dan ada suara orang teriak, laki-laki teriak dan kesakitan ya. Aduh, tolong, aduh gitu. Nah, Mr. Zack ini melihat seperti ada, seperti ada tangan itu berputus gitu, yang merinding ini. Putus dan ada darah di mana-mana gitu ya. Dan itu Mr. Zack yakin itu bukan kejadian darurat semestinya, itu alam lain itu ya, karena kalau itu kejadian asli nggak mungkin karena di luar masa giling, dan kalaupun itu darurat pasti teriakan orang itu
didengar oleh security atau karyawan yang sedang dinas malam. Aduh, tolong. Di mata Mr. Zack itu ada tangan yang lepas gitu ya. Kemudian darah di mana-mana. Wah, itu merinding tak tertahankan ya. Mr. Zack baca sholawat, kemudian lari masuk ke rumah loji ya. Memang sengaja nggak dikunci gitu. Loji langsung masuk ke dalam kamar, kunci pintu. Ya, tapi nggak terpikir gitu ya, nggak terpikir untuk menyalakan YouTube untuk cari murotal atau selawatan ya. Setelah Mr. Zack selesai, napasnya sudah normal lagi, sudah selesai terngangah, baru baca sholawat ya, baca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Intinya sama-sama makhluk Allah, jangan mengganggu, jangan mengganggu, jangan mengacau lah, kita sama-sama ada di bumi Allah. Oke, singkat cerita, besok paginya ketika petugas yang menyiapkan sarapan itu datang, Mr. tanya gitu kan. Orang tersebut kita panggil saja nama samaran Pak Paijo gitu. Saya tanya sama Pak Paijo, Pak, tadi malam begini gitu ya. Apakah mesin itu dulunya, mohon maaf, pernah ada kejadian kecelakaan kerja yang menggilas atau menggiling tangannya pekerja gitu. Loh, Pak Cek kok tahu gitu? Itu memang mesin, cuman zaman dulu Pak, zaman masih mesin uap, belum mesin modern, dan itu karena pernah kecelakaan setelah diperbaiki oleh Belanda, ini cerita turun temurun ya, mesin itu selalu makan korban ya. Makan korban dan makanya setelah kemudian percaya nggak percaya oleh pihak manajemen, mesin tersebut dipensiunkan, diganti oleh mesin yang lebih modern. Mesin giling itu diameternya mungkin sekitar 2 meter ya, lebih tinggi daripada diameternya Mr. Zack gitu. Saya lihat begini Pak, begini ya, ada suara mesin, kemudian ada orang menjerit, suara orang minta tolong, dan ada yang saya lihat tadi malam itu seperti tangan terpotong dan penuh dengan darah. Wah, ya mungkin Pak Ceng melihat kalau di itu mungkin semacam residual energi gitu ya. Ya sudahlah, intinya saya tidak mengganggu. Dan mohon maaf kalau mungkin makhluk-makhluk itu terganggu dengan kehadiran saya. Itu kan MS-nya kan seringnya kosong gitu ya. Ya mungkin manusia kan mungkin kalau aktivitas mungkin nyetel musik mungkin mengganggu mereka. Jadi selain berdoa kepada Allah juga kita dititahkan untuk mencari rezeki halal ya. Cari rezeki, saya tidak mengganggu, saya niatnya untuk menjemput rezeki. Ya, itulah salah satu kisah Mr. Zack ketika berdinas di pabrik gula BUMN yang ada di wilayah Jawa Tengah. Ya, bagi teman-teman yang tahu atau yang pernah mendengar kisah ini secara langsung dari Mr. Zack, ya mohon izin disimpan saja ya, jangan disebutkan ya, karena ini terkait dengan marwah baik sebuah instansi di mana kita bekerja dan mencari nafkah. Oke, demikian cerita untuk malam hari ini. Sebelum Mr. Zack undur diri, mungkin ada teman-teman yang punya kisah-kisah horor, pengalaman pribadi yang bersifat mistis ataupun di luar nalar dan ingin berbagi, silakan, alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.